Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zendra Rajalasan dengan NIM 2355301208. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan atau tugas praktikum pertemuan 12 yaitu room database. Nah, apa sih room database? Secara singkat, room database ini sama seperti database pada umumnya, tapi dia ini khusus untuk menyimpan data kecil saja yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat. Nah, apa yang bisa kita buat pada room database ini? Pada room database ini kita bisa membuat seperti CRUD, membuat data, membaca data, menghapus data, dan mengedit data. Gitu. Pada penanganan error, nah kan sebelumnya di praktikum em, mengalami error seperti ini. Nah, apa sih solusinya? Solusinya itu sebelumnya saya membuat dengan 1.9. Nah, saat di sync dia itu tidak ada masalah sama sekali gitu. Cuman saat dia dijalankan, dia itu tidak bisa dan menampilkan di error pada loketnya gitu. Nah, jadi caranya itu kita menggunakan versi terbaru yaitu 2.0. Nah, dari hasil perubahan menjadi 2.0, yang dimana tadi pada sebelumnya di bagian angka ini terdapat tanda kuning. Yang dimana kalau misalnya itu terdapat tanda kuning, artinya version ini atau plugin yang kita gunakan itu masih bisa diupdate menjadi versi terbaru. Sehingga kita tidak menggunakan versi lama yang mengakibatkan project kita tidak bisa berjalan saat kita running. Ini kita terapkan pada project dan untuk modul. Nah, saya terapkan ini. Nah, kenapa sih saya gunakan parcelize? Parcelize di sini saya terapkan untuk bisa mengedit data pada room database tersebut gitu. Nah, di sini sesuai modul saya terapkan file room version dengan ada KSP-nya. Nah, masuk pada penggunaan dan penerapan apa saja sih yang saya gunakan pada pertemuan 12 kali ini. Di sini saya menggunakan DAO. Nah, DAO ini apa? DAO ini Data Access Object, yang dimana dia itu bekerja seperti CRUD, Create, Read, Update, dan Delete. Nah, di sini ada query-nya. Nah, basis data dasar yaitu dia menampilkan semua data dari table workout order yang diurutkan berdasarkan tanggal dan di sini dash. Kalau dash berarti dari paling bawah gitu. Data dari paling terbaru gitu. Bukan data dari paling awal. Nah, di sini dia akan menampilkan data-data dari entitas workout. Di sini kita bisa menambahkan data dari entitas workout, menghapus, bahkan mengedit gitu. Nah, apa aja sih isi dari data entitas workout? Nah, itu masuk di bagian data, terus package baru yaitu entity. Workout entity, nah di sini saya mengimpor apa saja yang diperlukan, yaitu entitas pastinya primary key sebagai ID atau pembeda. Nah, per slice ini untuk saya bisa mengupdate atau mengedit data tersebut. Per slice, entity, nah nama table ini saya buat dengan workouts. Ini terdapat data class, primary key ini auto generate jadi auto gitu. Nah, di sini terdapat ID, nama sport, durasi kita berolahraga gimana. Nah, jadi di sini saya memutuskan untuk membuat menu yaitu berolahraga gitu. Lalu di sini ada durasi kita berolahraga berapa, terus kira-kira kalori yang terbakar berapa, tanggal dan notes gitu. Misalnya kita lari. Jadi dalam rangka apa sih lari ini? Misalnya ada um, fun run 5K di PCR gitu misalnya. Dan parcel label ini agar bisa diupdate. Nah, berarti DAO udah entitas sudah masuk ke app database. Nah, app database ini apa sih fungsinya? Dari modul yang saya baca, fungsi app database ini untuk menyambung DAO atau Data Access Object dengan SQLite. Jadi dia itu agar bisa bekerja dari CRUD-nya itu dengan SQLite-nya agar dia bisa bekerja yang dimana dia itu bisa bisa CRUD lah intinya gitu dengan menggunakan entitas dari workout entity yang terdapat ID dan atribut lainnya yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Lalu di sini dia itu ya jadi intinya itu agar bisa DAO ini bisa eh,
berfungsi CRUD-nya itu dengan menggunakan SQLite gitu. Jadi saling menyambung antar app database, DAO, dan SQLite-nya. Untuk di sini kan tadi saya bilang untuk menu berolahraga. Nah, jadi di sini saya menggunakan ada workout. Workout di sini dengan satu folder yang baru dan ada isinya adapter, form activity, dan fragment. Nah, untuk adapter ini di sini saya menggunakan binding dari workout atau entitas workout. Lalu di sini ada fragment workoutnya juga. Saya menggunakan recycler view adapter. Ini binding-binding juga. Nah, di sini akan dia itu menampilkan binding dari berupa nama olahraga yang telah kita lakukan apa, durasi, kalori, tanggal, dan catatan-catatan lainnya. Nah, ini untuk agar adanya tombol edit, ini tombol hapus. Nah, lalu di sini saya menerapkan ini, ada icon-icon. Nah, icon-icon di sini saya buat pada drawable bagian XML, nanti akan saya tunjukkan. Ini untuk adapter. Lalu masuk ke form. Nah, form ini ketika saya masuk ke fragment formnya, untuk menambah datanya itu akan berisi seperti ini. Ada binding-binding. Nah, di sini untuk olahraga itu dengan kategori ini, running, cycling, swimming, basketball, sampai table tennis. Nah, lalu ini ada inisialisasi database. Ini ada toolbar, drop down, set update picker sesuai dengan yang saya terapkan pada form inputan ini nanti. Nah, ini save workout untuk menyimpan data workoutnya. Nah, ini untuk edit. Ini untuk memperbarui. Ini untuk private form, populate form, yang dimana untuk update workout, yaitu mengedit hasil data workout yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita salah kirim atau salah buat inputannya, bisa diedit. Nah, ini untuk drop down, ini untuk toolbar, ini untuk tanggal, ini untuk penunjuk tanggal, ini untuk update the display, ini untuk save workout. Nah, dan ada beberapa sedikit animasi. Lalu kita masuk ke fragment. Nah, fragment ini menggunakan binding-binding dari pastinya fragment workout, ada menggunakan adapter, app database sebagai penyambung dari DAO dan SQLite-nya. Lalu di sini ada binding juga dan toolbar menggunakan layout manager dan adapter. Di sini ada binding FAB add workout untuk menambahkan data workout tersebut. Jadi nanti akan ada icon add, kita klik lalu akan masuk ke inputan yang banyak pada workout form activity. Di sini ada delete workout, ada on resume, ada destroy untuk menghapus. Nah, tadi kan saya menjelaskan juga bahwa saya menggunakan ini. Ada beberapa icon olahraga itu ini. Nah, IC ball seperti ini. Lalu ada kalender seperti ini, ada cycling, ada fire juga untuk kalori, agak sedikit nge-lag. Terus ada swimming. Tuh, kebetulan saya buatnya cuma baru 4. Swimming seperti itu. Lalu untuk penerapan pada spotnya itu saya menggunakan layout di nih, item workout XML. Nah, seperti ini. Jadi dia itu akan ada tombol delete, tombol edit, terus di sini ada inputan dari hasil data yang telah kita buat pada saat kita tambah datanya. Ini untuk catatan, lalu ini untuk kalori, ini isi kalori, terus ini ada gambar berupa icon api tadi untuk tanda kalori yang terbakar, ini untuk durasi seberapa lama, lalu ada icon waktu, ini untuk divider, sport icon, oh ya ini sebagai icon olahraga yang kita lakukan, ini untuk kalender, ini untuk nama olahraga. Nah, agar dia muncul di bawah, agar dia muncul pada opsi bawah ini, saya menambahkan pada item
agar dia muncul dengan nama workout. Nah, agar dia bisa diakses atau bisa diklik, diterapkan juga pada base activity dengan menambah RID. Ini, RID, copy saya dari atasnya, ubah sesuai dengan fragment workout, lalu kita impor. Oke, sudah, XML, item workout udah. Oke, jadi untuk hasilnya itu seperti ini saya sudah login. Ini adalah all workout-nya. Ini tampilannya, saat data masih kosong, tambah data, agak sedikit nge-lag. Di sini isi dengan running, tanggal, sekarang aja, durasi 60 menit, kalori terbakar 200, notes, lari pagi. Kita save. Nah, maka hasil save itu seperti ini. Bisa dilakukan edit. Ini bisa dilakukan lari. Malam. Bisa diubah ke cycling. Jadi 70. Kalori 300. Dan bisa dihapus. Ya, kalau dihapus kayaknya jadi kosong ya. Tambah baru saja. Football. 10 menit. 100. Bola. Saya save. Nah, jadi kalau dihapus seperti ini. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya tentang pertemuan 12 ini, yaitu ROM database. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.